dulu. Ya. Yuk. Ya menyerahkan barang bukti dari kami sama lawyer aku dan juga ya apa memperkuat dalam bentuk flash disk juga ya. Iya. Nah, link-linknya semua. Itu setidaknya sekarang nggak ada tanggapan ya? Iya, nggak ada tanggapan. Yang sudah memberikan tanggapan juga kami nggak ikut laporan kok. Yang tidak memberi tanggapan bahkan dengan sengaja terus mengupload dan mengirim sebuah opini, ya akhirnya kami sebagai warga negara juga tidak main apa ya bertemu langsung gitu ya. Padahal sebenarnya kan mencari alamat dan posisi beliau di mana kan saya rasa semualah orang-orang juga udah pada canggih, udah pada bisa. Tapi saya pengen bersama tim lawyer ya maunya ya jalurnya itu jalur hukum aja gitu biasa. Ada berapa orang? Yang dilaporkan? Ya, jadi gini, saya tambahkan ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang Pak Ruben lakukan hari ini adalah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Pak Ruben merasa ada pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya, maka kita selaku penasihat hukum mengantarkan Pak Ruben mendampingi untuk membuat laporan di unit cybercrime Polda Metro Jaya. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menyebarkan berita-berita yang mengandung konten pencemaran nama baik, mengandung berita-berita bohong. Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar. Sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang mencemarkan nama baik. Nah, dari somasi terbuka yang kita sampaikan itu, ada beberapa pihak yang sudah men-take down beritanya, sudah mau merevisi, sudah mau menurunkan beritanya. Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus mengupload. Nah, inilah yang kita lakukan karena somasi kita tidak diindahkan, tidak ditanggapi. Kami akhirnya hari ini membuat laporan resmi kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime. Pasalnya mungkin ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE, nanti penyidik yang menentukan ya, kami hanya melaporkan. Dan kemudian nanti kami akan segera melengkapi bukti-bukti, saksi-saksi juga, dan proses hukum kami harap terus berlanjut supaya perbuatan-perbuatan atau pemberitaan-pemberitaan ini dihentikan. Dan kami menghimbau untuk pihak-pihak yang masih terus menyebarkan berita-berita mengenai keluarga Bapak Ruben itu untuk men-take down dengan segera. Kalau tidak, kami akan terus membuat laporan dan memproses secara hukum. Siapa aja nama netizennya yang ada beberapa nama, mungkin sementara kami keep dulu ya, nanti kalau sudah proses berlanjut kami akan sampaikan ke media. dan pengawasannya ini akan terus berjalan? Terus berjalan, jadi aku tuh misalnya dapat nih ya akunnya dan yang lainnya, atau mungkin tim lawyer aku pasti kita kirim-kiriman gitu. Nih, ini aku juga dapat nih Ben gitu. Jadi posisinya ya memantau, melihat dan sambil ngumpulin aja gitu. Makanya terkadang ada yang lebih mengejutkan lagi yang di luar dari pemikiran kita sebenarnya gitu. Tapi yang saya bilang udah kumpulin aja, nanti biar pihak kepolisian atau pihak-pihak yang berwajib yang bisa memberikan menyelidiki lebih dalam lagi ya akan kepemilikan konten tersebut ya, alamat beliau, dan sudah pastikan kalau di Polda. Jadi kalau ditanya harapannya apa ya, saya ingin pelakunya harus segera ketemu. Mungkin keluarga sendiri gimana kok? Keluarga sendiri gimana dengan adanya masalah seperti ini? Nah, kalau ditanya sendiri sebenarnya gini, saya sama istri saya juga menikah sudah 10 tahun ya gitu. Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak. Tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu ya. Tapi anak saya juga begitu rasanya. Makanya saya pergi ke sini juga kasih tahu dia baru tadi pagi ya, saya mau ke Polda mau bikin laporan. Yang biasanya dia kan kita tahu ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu. Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang saya mau ke Polda sama tim lawyer gitu. Jadi ada wajah dia tenang sehingga pemikirannya ya ada tindakan dari suaminya yang bisa melindungi dia dan juga anak-anaknya.
nggak ada lelah lah buat saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya, walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya, cuman saya selalu konsultasi sih, kayak kontrak kerja atau apapun pasti konsultasi sama tim lawyer gitu, dan nggak mau untuk datang ke sini juga kita pasti pemikiran yang sudah kuat, bukti yang cukup yang tajam, bukti yang sudah kuat gitu. Jadi aku dapat kumpulin, jadi bukan yang baru kemarin ini baru akhirnya kita maju, enggak. Udah saya tampung, saya kumpulin, diam, dan buat saya ini sudah cukup kuat dan sudah cukup. Akhirnya dari tim lawyer, oke, ini sudah kuat, dipelajari lama juga ya Bang. Iya, lumayan. Lama, baru akhirnya kita datang. Open. Ya, alat bukti pastinya dari konten-konten yang ada di YouTube, di IG ya, itu kita TikTok juga ada beberapa website. Nah, karena ini berhubungan dengan media sosial dan IT, kita kan punya keterbatasan, makanya itu kita minta bantuan kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime untuk melacak pihak-pihak itu diuploadnya, siapa yang mengupload, dari mana yang mengupload gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu sudah sesuai dengan koridor hukum. Kita tidak datang langsung ngelabrak orangnya, kita tidak maki-maki orangnya, kita tidak pukuli orangnya, tapi kita meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib. Ya. Contoh konkret di sini, Bang, yang mungkin dilakukan. Ya, cukup banyak ya, terutama pemberitaan mengenai keluarganya Pak Ruben itu ada beberapa video-video yang dipotong, digabung, dinarasikan yang tidak benar. Jadi beberapa video itu memang narasinya sangat menyudutkan gitu. Nah, ini kan harus kita hentikan. Pak Ruben selaku kepala rumah tangga harus melindungi keluarganya. Saya rasa sama lah teman-teman media sini, apabila menjadi seorang ayah pasti akan sangat melindungi keluarganya. Nah, itulah apa yang kami lakukan hari ini, adalah salah satu bentuk dari upaya melindungi keluarga Pak Ruben. Kopen, Onyo sendiri kan masih remaja ya. Ya. Kopen sendiri memberikan pengertian seperti apa sih dengan masalah seperti ini? Ya, dengan cara bagaimana saya berkomunikasi dengan dia, terus mengalihkan pembicaraan untuk tidak, karena dia juga udah megang sosial media soalnya. Saya mau halangi dari sini, akan masuk dari sini, halangin dari sini, dari sini. Jadi ya hanya saya bisa melakukan pendekatan ya, parenting dari ayah ke anak. Setelah itu ya kuasa Tuhan aja, udah. Jadi saya langkah ke sini juga udah melewati proses yang panjang ya, berdoa dulu karena capek banget sebenarnya. Cuman penggiringan sebuah opini akhirnya bisa membunuh karakter seseorang. Itu yang sebenarnya justru kalau tanya tim lawyer, tahan dulu, jangan dulu. Jadi makanya saya kumpulin aja ini sampai saya bilang saya udah nggak kuat lagi sebenarnya ngebendeng ini gitu. Anak saya juga semakin besar ya, dia mau kemana batasannya, berteman kemanapun dia akhirnya punya keterbatasan itu, sehingga rasa takut ada nggak, pasti, insecure pasti ada nggak, pasti. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu, tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tahu, oh ini ada di poin yang nggak nyaman nih karena ada ini, baik itu Sarwenda. Makanya udah, aku banyak acara-acara yang mungkin dia itu udah aku di rumah aja, aku di rumah aja ya, itu pasti akan berdampak yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan, tapi saya tahu betul ada di mana dia lagi di posisi yang tidak nyaman. Kok untuk melaporkan ini, Bapak sudah ada tanggapan yang pasti sih? Jangan yang sudah ditutup. Oh iya udah pasti, karena biasanya kan yang dilaporin yang akan lebih galak ya, yang udah-udahnya gitu ya. Tapi buat saya ya setiap orang kan juga berhak untuk memberikan hak suaranya. Tapi jika penggiringan opini, mengubah thumbnail, mengubah wajah dengan badan orang lain, dengan ini itu kan udah seperti mengiyakan apa yang dia tulis. Apalagi kan kita teman-teman nih media juga di TV ada yang namanya peraturan TV, ada KPI ya, itu kan ada aturan-aturannya gitu. Tapi pelaku ini kan memang kayaknya bukan lahir dari rahim manusia gitu ya, sehingga
seorang wanita yang dikatain sama dia seperti itu, dia tidak pikir dampaknya. Dia juga punya anak wanita. Saya juga punya anak wanita, dua anak wanita yang dua wanita yang masih kecil gitu, dimana jejak digital itu saya nggak bisa batasin, ya saya nggak bisa stop itu. Tapi kalau saya tidak melakukan perlawanan, ya minimal yang saya lakukan ini anak-anak saya lihat saya melakukan pembelaan untuk keluarga saya. Mau apapun nanti hasilnya, ya saya melakukan yang terbaik, karena ini nggak hanya saya tapi semua teman-teman semua sosial medianya udah bisa lihat, bahkan thumbnail ketika ketik nama itu kadang-kadang nama itu duluan yang keluar itu. Jadi saya merasa terganggu nggak? Pasti. Saya merasa ini nggak, iya, tapi bingung mengupload untuk sesuatu yang baik ini dipotong-potong, ya akhirnya menjadi gambar yang sure, nggak diupload, nggak ini, dibilang menutup-nutupi, ya bingung posisinya. Makanya saya bilang gini, saya tidak mau membatasi hal yang menurut saya ada yang sudah ada koridornya gitu. Tapi kalau di luar itu, apapun yang saya lakukan, baik bentuk kerjasama kontrak di TV, saya juga pasti kerjasama konsultasi sama lawyer. Pasti ini gimana ya, off air pun saya pasti konsultasi. Dan lawyer juga nggak lapor, dikit-dikit lapor, enggak. Justru kumpulin barang bukti, ini dulu, ini sampai ketika apa yang diminta sama pihak kepolisian ya kami sudah bawa. Komen, maaf, mungkin kan sebelum-sebelumnya sudah Ya. pernah dan akhirnya mungkin pelaku minta maaf, akhirnya tempuhlah jalan damai. Untuk kali ini seperti apa nih, kalau kayaknya sudah keterlaluan sekali? Kalau sudah minta maaf pada saat sebelum saya laporin polisi, saya terima ya. Bahkan ada juga kok media besar ya, media besar yang nggak ngerti ya, maksudnya saya bilang media besar karena followernya besar gitu, bahkan ikut memberikan sebuah thumbnail demi keuntungan rezeki, padahal saya juga di TV atau bekerja di mana juga sesuai dengan pekerjaan, tidak pernah bersinggungan dengan siapapun. Ya ada etikat baik juga kok dari mereka minta maaf, kita kirim teguran ya, somasi gitu. Bahkan kemarin yang surat terbuka aja saya kan nggak pernah lakukan itu ya, karena dari beliau yang coba kita lakukan ini dulu, udah saya rasa nih saya udah gini, dia udah jauh lebih sabar lagi nih ya, udah dia sabar, akhirnya yaudah kita laporin. Saya cuma bilang udah nggak kuat juga kan lu bang gitu, jadinya ya udah nggak bisa ketampung, karena sampai saya mau datang ke sini 13 jam sebelum itu kan dia juga masih mengupload yang baru gitu. Kan kita mencari dulu kayak akun TikTok, ini dia dapetnya dari mana, oh dari ini sumbernya. Jadi yang sumbernya yang paling banyak ditonton itu yang biasanya yang kita kirimkan. Nggak ada damai berarti kok ya? Hah? Nggak ada perdamaian kali ini kalau yang songong-songong ini. Nggak pernah, gue mah ada damai-damai. Dikata maling laptopnya gue terus nggak ada istilahnya. Damai-damai ntar aja di hari raya. Belum ya, ntar aja dulu. Bang, ini kasus sudah dipantau dan berapa lama? Udah cukup lama ya, udah 3 bulan beberapa terakhir. ya, Iya. beberapa bulan ini kita pantau, kita lihat sampai akhirnya kita berikan somasi terbuka, tetap tidak diindahkan ya. Hari ini kita serius gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada perdamaian, sampai hari ini kita masih serius ya, bikin laporan, kita datang ke sini, itu artinya kita sangat serius memproses ini. Oke. Ya. Kalau Ya. ada WhatsApp-nya mungkin Belum bisa kan, karena di pihak kepolisian menurut saya mah kalau disampaikan sudah pernah disampaikan secara terbuka ya, sosial media juga udah, di TV juga udah, ya udah, makanya mungkin kan kalau sama pihak kepolisian baru bisa terbuka ya gitu. Makanya saya proses demi prosesnya kayak teman-teman tadi lihat dari sana pindah ke sini ya, mengikuti proses, tidak ada prioritas. Saya mengikuti semua proses by proses gitu. Bahkan mengumpulkan barang bukti juga semuanya proses by proses, jadi nggak ada yang instan. Oke. Ya, Terima kasih. teman-teman. Terima kasih. Ya, siap. Bro. Hah? Enggak. Foto dulu kok satu. Kasih. Ya, satu. Oke, terima kasih. Makasih. Ya.